Saya hanya mempertahankan hak saya. Ketika itu bukan hak saya nggak mau, Pak. Karena itu hak saya dapat beli, ujuk-ujuk dipakai lahan itu, bahkan digunakan tanpa konfirmasi kepada saya yang punya. Gimana menurut Bapak? Gema Masyarakat Lokal Indonesia GML mengunjungi pihak BRP di Dusun Kenali, Desa Sukaraja, Kecamatan Rajabasa, Jumat 15 Oktober 2021 terkait tanah warga yang terkena dampak dari pekerjaan proyek BRP karena sebagai fondasi tanah tersebut telah rusak oleh pihak BRP. Sedangkan sudah beberapa kali Pak Sodik selaku pemilik lahan memberikan surat somasi kepada pihak BRP dan desa. Tapi sampai saat ini masih belum ada tanggapan, sehingga Pak Sodik meminta bantuan kepada Ormas GML Gema Masyarakat Lokal Indonesia Bersatu untuk meminta penjelasan dari pihak BRP dan pihak desa. Kami Pak masalah lahan. Lahan itu kan beda sama balai, Pak. Kami kan jasa pelaksanaan. Iya, kemarin juga kan dari pihak dari Pak Sidik juga sudah komunikasi gitu kan selama 6 bulan, terus baru kemarin dari desa tidak ada kepastian itu. Jadi Pak Sidik ini minta tolong kami gitu kan. Kalau saya kan mau koordinasi kira-kira siapa gitu kan yang di sini yang bertanggung jawab. Saya tidak bisa Pak membicarakan lahan. Yang bisa membicarakan lahan itu adalah Pemda, desa, kecamatan, bupati, gubernur. Kalau nggak bisa gubernur ke atas. Kalau saya disuruh bongkar, saya bongkar. Tapi kalau mereka bilang ya ini nggak bisa, ini tuh kepentingan umum katanya kan. Gitu. Nah, kalau kami kan nggak ada hubungan ke lahan, Bang. Berarti nanti kan kita artinya gini, apapun di sini kan sesuai dengan jalur dan prosedur. Artinya ketika kita sebagai masyarakat yang tidak tahu, pengen tahu, kami pakai jalur juga. Artinya di sini di sini Bapak yang mengerjakan. Toh kalau saya harus nanya ke sana kan nggak tahu. Makanya kita somasi kita kirimkan surat untuk disampaikan lagi. Kita kan sampaikan itu ke balai, Pak. Iya, artinya kan jalur kita nggak mungkin ikut ke balai kan. Di sini ada pelaksana dan ada penanggung jawab. Makanya kita koordinasi ke sini. Gini Pak, ini kan sudah ada gambar desain dari awal. Itu mungkin dari Sukaraja sampai ke ujung sana rencana PSN-nya kan. Kita dikasih desain. Kan itu Pak. Desainnya kita kerjakan. Kalau memang dibilang PU ini nggak bisa dikerjain, kita tidak akan kerjain. Kan itu aturan mainnya. Tapi kalau bilang PU, ini untuk kepentingan semua orang. Iya. Ini untuk kepentingan supaya jangan terjadi bencana. PU tidak ada suruh kita stop. Tapi kan gini Pak, karena di situ ada lahan masyarakat, yang terkena imbas dari proyek itu. Nah, jadi kan kami datang ke sini untuk ibaratnya koordinasi terkait hal tersebut. Tuh, gimana cara penyelesaiannya? Biasanya kontraktor Pak ya, apabila kalau misalnya masalah lahan ini, apabila tidak ada penyelesaiannya, mereka tidak mau bekerja dulu. Tunggu selesai dulu permasalahan dengan masyarakat. Ketika sudah selesai, pihak Pemda atau pihak pemerintah nanti gini ya, Pak, saya baru berjalan kontraktor. Jangan main tumbur. Nanti mereka kasih komplainan, saya kasih nanti ke yang berwenang. Kalau yang berwenang Hari ini ada bisa hadir. Oh nanti orang Polda ada? Ada apa-apa. Nggak pakai pusing Pak. Orang langsung orang Polda loh. Ya nggak apa-apa. Mau orang Polda, mau orang Polda sudah ditanya. Just kita kan konfirmasi. Iya benar Pak. Tapi itu tidak ada hubungan sama saya. Mereka suruh bongkar, kita bongkar Pak. Iya. Kita nggak pusing di sini. Iya nggak apa-apa. Kan itu sebenarnya. Kita kan ambil untuk kepentingan umum pekerjaan ini Pak. Kalau nggak ada penyelesaiannya ya terpaksa. Kan ada surat-surat juga dan lengkap juga kan. Iya. Kalau Bapak merasa Bapak berwenang menutup itu tutup. Kami tidak ada ngomong untuk menutup loh. Nah, itu Bapak yang ngomong ya. Kalau Bapak merasa kan bilang, bukan saya suruh. Kami hanya ibaratnya mencari tutup. Iya. Yang mau cari ribut kan seperti itu. Pak, Kita cari solusi. Jangan gitu ngomong. Makanya ngobrol bagus. Pak, jangan gitu. Kita diskusi Pak. Iya. Bisa kita utak panas, jangan terbawa emosi Pak. Iya, makanya kami datang ke sini. Santai. Nah kan Pak, masa orang semua kan perwakilan lah yang duduk di sini. Iya. Itu biar enak kita kan gitu.
Karena tadi Bapak bilang katanya nunggu dari Polda, ya udah. Polda ada mau biasa. survei di sini, ada yang mau dipertanyakan dari surat-surat LSM. Mereka mau klarifikasi di lapangan. Karena dia punya wewenang. Ya, siap. Kan itu Pak, kita tunggu mereka. Baik. Itu maksudnya Pak, bukan saya bilang saya mau ini kan. Kita diskusi-diskusi Pak. Itu prinsipnya. Iya. Kita di sini Gimana main jalan diskusi. keluarnya? Kalau dibilang desa buat surat tutup, tutup. Kalau dibilang desa itu buka, kita buka. Tapi itu Oke. kan itu Pak. Terus kita tunggu. Karena di sini Pak, tujuan outputnya ini adalah supaya tidak terjadi abrasi lebih banyak. Iya, saya paham Nah, itu. kalau Pak. sepotong-sepotong dikerjakan Saya ini paham. nggak bisa. Karena dalam pekerjaannya itu Iya. dari awal itu kan jaraknya tidak mengenai lahan dari Pak Sidik ini. Data ukur awal kan ada Pak. Kan Iya. ada data ukur. Iya, data awal. Cuman tapi kenapa bisa kena gitu kan? Dan itu pondasinya juga dirusak. Nah, di situ kami mempertanyakan. Ini kalau itu nanti kita. Nah, iya makanya kalau misalnya Bapak bicara seperti itu tadi, ya kami juga berbicara seperti ini gitu iya, kan. iya. Betul untuk kepentingan umum, tapi merugikan orang lain juga. Nah, jangan sampai ini kepentingan umum tapi merugikan orang lain. Benar. Kalau posisi Bapak Sidik ini di posisi Bapak bakal seperti apa? Pak, Sama tidak? Pak, saya nggak usah saya bilang saya Nah. di mana kalau lahan saya kena. Nanti di dalam Bapak saya ngomong besar. Iya, saya tahu juga, Pak. Nggak mungkin Pak. Saya mengerti Pak. Saya Apa mengerti juga. kepentingan umum, apa kepentingan pribadi, apa keuntungan jangka panjang, saya mengerti Pak. Tapi kalau saya bilang sama Bapak, oh kalau lahan saya kena, kalau dia nggak banyak saya kasih, nanti di Bapak saya ngomong besar. Makanya saya nggak belum jawab. Makanya kami datang ke sini berkoordinasi Iya. gimana untuk cara menyelesaikan permasalahan ini gitu kan. Karena sudah 6 bulan seperti itu. Dia bingung mau kemana gitu. Kemarin ada rapat desa, tidak ada perjanjian apa, katanya hanya menunggu, Iya. tidak ada kepastian gitu. Makanya jangan sampai ini fasilitas ibaratnya kepentingan umum merugikan masyarakat. Perusahaan yang untung. Oh Pak, batas-batas kerja itu sudah disetujui oleh aparatur Pak. Pemda sudah menyetujui. Ini tidak bisa ujuk-ujuk langsung kerjai Pak. Ada proses. Kami. Nah, saya tidak tahu Bapak ini waktu pengukuran dulu-dulunya ya sebelum ditenderkan dilibatkan apa enggak, saya nggak tahu. Ya jelas ada buktinya. Nah, maksudnya saya nggak tahu. Ini ditenderkan negara Pak. Iya. Setelah lahan ini mendapat persetujuan dari aparatur. Iya. Setelah ini disetujui, barulah dituangkan tender. Tapi lambat laun dia itu mengenai tanah lahan dari Pak ini. Pak, kok bisa berjalan gitu? Bukan lambat laun itu Pak, memang data ukurnya di situ. Iya, seharusnya kalau misalnya emang itu data ukurnya segitu, di situ ada tanah warga loh. Iya. Apa seenaknya aja pemerintah langsung menggilat? Kalau ujuk dipakai dan digunakan, apa pendapat Bapak? Karena itu tadi yang saya bilang, saya nggak bisa jawab. Kalau saya jawab nanti itu saya dibilang besar mulut. Ini Pak ya, saya hanya Saya tanah saya sumbangkan hak Pak. saya. Enggak, saya Ya, kalau Bapak saya hanya mempertahankan. Dengerin dulu saya ngomong. Iya, Ya, iya. saya hanya mempertahankan hak saya. Iya. Ketika itu bukan hak saya nggak mau Pak, Iya, karena iya. itu hak saya dapat beli. Ujuk-ujuk dipakai lahan itu bahkan digunakan tanpa konfirmasi kepada saya yang punya. Gimana menurut Bapak? Kan tadi kan bilang Bapak, kayak mana kalau Pak saya? Apa perlu saya bilang saya nyumbangkan tanah saya Pak ke negara? Itu tergantung Bapak. Kan Bapak tanya kalau pihak Pak Sirai kan bilang Bapak kan? Kalau saya Pak, saya bilang saya nyumbangkan tanah saya ada. Dan saya tidak, karena untuk umum Pak. Kecuali untuk bisnis. Bisnis dan umum beda. Kalau kita tarikkan nanti ke pasal 33, untuk kepentingan orang banyak, menjaga makanan lebih besar. Tapi negara tak akan merugikan masyarakat yang punya lokasi yang akan digunakan oleh pemerintah. Betul. Ya kan? Betul Pak. Pasti ganti rugi. Ingat, ajukan somasi Pak ke pemerintah Pak. Nah, sudah kan diajukan. Nah, Sekarang pemerintah udah kita masuk. berhubung pelaksananya BRP, nah kita mengacu ke BRP dulu. Kan saya bilang. Jawabannya apa? Setelah itu di desa kita laksanakan musyawarah mufakat untuk mencapai mufakat, saya disuruh Pak Tambunan nunggu atasannya Pak Tambunan. Hingga hari ini kan nggak ada jawaban Pak. Pak. Ini secara umum Pak, malah ada orang yang nambah luas tanahnya. Loh, kita nggak bilang ke situ. Berita secara umum. Pak Tambunan aja yang ngejelasin Pak. Dari awal. Coba. Lebih baik lihat aja kalau kasih langsung sama Pak Itu, Sidik kita sekalian. lihat sama-sama. Batas tanahnya di mana Iya. sampai di mana gitu kan. Kita ukur aja. Ah. Kita ukur sekarang. Kalau saya nakal, Foto-foto
foto awalnya ada gitu. Kontraktor itu siapa yang nganu? Itu nggak bakalan kalau dia ngaku sampai di mana pun itu nggak bakalan kita kerjain, Pak. Karena dia ngaku ya. Kita udah saya bilang juga sama warga. Dia dari Pak Sidik kan minta kejelasan. Isinya di sini kan. Iya, dan kemarin saya udah ngeliat lokasinya. Di sana pun juga Bang, dan untuk warga. Ya, sebenarnya kan ke Bapak ini lah, ke tanahnya sih sebenarnya di sini. Iya, sebenarnya gini, saya juga dapat informasi. Kita ganggu enggak? Makanya nanti kan sudah dicek lokasinya, dilihat di mana, dari Polda juga atau dari mana, dari pemerintah Jogja. Ya kita minta. Polda udah datang komandan. Udah datang udah. Jadi bukan cuma hanya dari Polda aja, dari pemerintah juga kita pengen mereka juga hadir gitu kan menyelesaikan ini. Atau enggak nanti kapan waktunya untuk menyelesaikan itu harus putus di situ. Jangan kayak kemarin kumpul di desa, teman tidak ada isinya, tidak ada yang menyelesaikannya, hanya cuma janji saja gitu ya. Jangan Pak Sidik ini minta kepastiannya aja. Ya kalau misalnya sampai dikasih rugi, kalau memang enggak gitu kan. Gimana nanti ujungnya? Kalau kita Karena ada bahasa dari awal itu juga, mungkin kalau nggak salah saya dengar dari itu ada bahasanya gitu kan. Makanya kita di situ mempertanyakan gitu kan penjelasannya. kalau sayangnya waktu itu saya bilang kalau memang itu pasti umpamanya ngaku tanahnya 6 meter, ya, oke, ya kita kerjain. Ya karena kita sesuai ukuran dari PU, dari pemerintah, itu yang kita kerjakan. Termasuk itulah, biarlah Pak itu dari saluran air. Ya kan, cuma ini doang aja Pak yang bermasalah. Kan gitu. Karena sudah lama tidak ada kabar dan informasi atau apa, benar nggak Pak Tambunan? Nah itu yang kami tanyakan, bukan kami datang sini untuk menghentikan atau menutup. Nah, makanya. Kami di sini minta kepastian, paham kan ya? Ya. Dari awal juga kan? Paham. Karena Pak Tambunan sudah berbicara dengan Pak Sidik pas waktu di desa, tunggu kabar dari atasan. Itu yang kami pertanyakan. Hingga saat ini. Nah ini gitu kan. Waktu itu kan yang dituntut Pak Sodik itu kan Pak. Ah. Gitu. Tahu-tahu kan itu mungkin bapak dari teman-teman dari GML masalah kayak gini kan nggak ada ganti rugi. Iya. Kan gitu. Jadi makanya saya koordinasi sama PU itu nggak ada. Ya kan. Kalau memang itulah kesepakatan kemarin. Kalau memang Pak Sodik ngaku dia itu berapa tanahnya sampai di mana itu nggak Ya jelas bukan dari kami loh ya, bukan dari kami loh untuk menghentikan itu. Kami tidak menghentikan loh. Bukan dari kami kan? Itu dari pihak kita. Kalau memang itu Pak Sodik ngaku 6 meter, kan gitu. Iya memang. Iya kan? Nah gitu kan, jadi bukan kami loh Pak yang untuk menghentikan ya. Bukan. Nah itu, jangan disalahkan. Takutnya kami nanti disalahkan gitu. Kalau memang Pak Sodik mengizinkan, ini istilahnya kita bangun. Tapi kalau dia tidak mengizinkan, kita tinggalkan. Itu aja. Ya, yang jelas bukan Ya, untuk betul, mengizinkan ya. tadi itu, bukan untuk menghentikan juga gitu kan. Kami kedatang sini minta kepastian ya. Karena kemarin dari hasil rapat, tapi nunggu kepastian dari atasan. Dari Tambunan selaku perwakilan dari BRP lah. jadi intinya Bang saya kutip itu tadi yang bahasanya itu yang poin kedua ya kan. Jadi itu enggak kita ganggu, itu sebelum ada kesepakatan. Ya, begitu ya. Ya kita juga udah terima kasih banyak pun juga di sini kan udah ada istilahnya yang dipegang Bang ya kan. Umpamanya itu belum ada umpamanya kebijaksanaan dan itu udah kemauannya si Sidik. Udah kita okein aja. Tapi yang dibilang tadi ntar ya itu dibikin tas surat lah. Ya. Setelah Ormas GML klarifikasi kepada pihak BRP dan desa untuk kejelasan lahan yang terkena dampak tersebut, dan pihak BRP meminta waktu dan akan mengirimkan surat kepada pihak desa
balai dan kecamatan. Kita sih, wewenang kita ada batas-batasnya. Iya, kita digarisbawahi gitu, bahwa bukan kami gitu kan, ini berarti menghentikan proyek ini bukan gitu kan. Cuman dari pihak perusahaan berhenti sebentar karena di sini masih ada permasalahan gitu kan dengan masyarakat. Di sini aja masalah. Di sini aja gitu, karena di sini yang ibaratnya bermasalah. Kalau masalah di sana ya enggak gitu kan, gitu aja. Karena kalau misalnya nggak cepat diselesaikan, otomatis kan selaku BRP selaku kontraktor kan memakan waktu, lewat dari target, gitu kan. Untuk perusahaan selanjutnya langkah apa yang mau ditempuh gitu? Apa ngirim surat kemana gitu? Ya itu ya kemarin yang dibilang Pak Sirait, ini tembusan itu surat ke kepala desa, camat, ya kan, sama PU. Kan itu secepatnya itu dibuat ya kan. Ya, karena berkompeten itu kan dari pihak PU, ya kan. Kita sebagai dari kontraktor itu kan juga pelaksana. Jadi untuk sementara pekerjaan di sini diberhentikan dulu ya. Kalau itu tanah yang diakui Pak Sidik itu kita nggak Sekenta yang bermasalah di ya. Tapi itu bukan kemauan Pak Sidiknya ya, perusahaan ya. Ya kita sekarang dia kakak merasa dia yang sampai ke 6 meter itu tanahnya, ya kan ya itulah yang kita ganggu, ya kan makanya kenapa kita saluran air makanya sampai di situ kita. Ya maksud saya perusahaan yang berhenti sendiri gitu ya. yang memberhentikan sendiri untuk Iya. Kalau untuk yang lahan lainnya masih bekerja. Ya. Enggak, bang, awalnya itu jalan bang, ini ada share videonya bang. Kan Kita kita ganggu itu sebelum ada kesepakatan. Iya. Ya, itu. Jadi nanti kan pihak dari pihak BRP menyurati balai, ya, pemerintah, sama desa. Iya. Itu kan. Sama-sama membantu lah. Iya. Membantu. Itu juga harapan kita sih bang. Kita Iya kan. ya. Kalau ini urusan ini selesai, Iya. selesai juga BRP ini kan, nggak ada kendala lagi, tinggal bangun lagi drainase gitu kan, Itu juga kita nggak tertunda lagi. Sebagai penengah dan diberikan kuasa Sidik itu sudah berjalan Pak Sodik. Dan mereka akan mengirim surat ke balai, ke pemerintah dan ke desa juga gitu kan, bahwa tanah tersebut masih ada permasalahan sengketa. Jadi Persoalan itu saya cuma mohon maaf pemanggilan kepada Bapak Sarbini ini itu hanya karena kami memang merasa ini harus diselesaikan dengan tembok. Kalau kami melangkah dengan hukum nanti kesangkut segala sesuatunya. Karena apa? Dari BRP sendiri melimpahkan segala urusannya itu wewenangnya ada di desa. Nah, dan desa pada waktu itu, nah kebetulan Pak Sarbini sebagai kepala desanya. Makanya untuk tidak membuat sesuatu yang rancu, ya bagaimanapun juga desa kita ya harus damai, jangan banyak masalah. Makanya penyelesaian ini sengaja sampean saya panggil, mohon maaf kalau saya nggak sopan ya. Terus intinya dari saya pemanggilan itu untuk mengklarifikasi persoalan itu, dan saya minta pendapat dengan adanya putusan-putusan yang sudah disampaikan oleh adik-adik itu. kita melaporkan karena di sini ada videonya loh, pihak dari BRP menyatakan bahwa sudah diselesaikan oleh desa dan desa tidak membantah gitu kan, ibaratnya membantah bahwa tidak ada kok penyelesaian itu. Ya, baru kali ini diajak duduk bareng kayak begini. Kemarin-kemarinnya kan nggak tahu. Sedangkan mantan kepala desa yang lama Sarbini menjelaskan kepada pihak GML bahwa dirinya tidak tahu apa-apa. Bahkan masyarakat setempat banyak keluhan yang diterima oleh Pak Sarbini. Pengajuan retreatment ini kan gitu. Tapi terkait masalah ini ya jujur aja bang. Terkait masalah ini ya kalau yang kita dikasih tembusan seumpamanya dari pihak perusahaan, pihak pelaksana, ya artinya kita juga cepat dong menghubungi si warga. Kalau seumpamanya kira-kira ada bakal kendala nih, ini punya si warga, tolong hubungi, ya kami sih ya artinya jujur bang di sini. Ya kalau kita berbicara
ini mah. Kalau untuk kepentingan pribadi mohon maaf Pak, saya sebagai kepala Kita nggak ada berpikiran. bagusnya seperti apa. Nah, artinya tadi juga supaya jangan artinya kalau bisa nggak mesti harus pakai jalan berlarut-larut. Jadi ini Bang, saya pesan aja. Kalau berarti kan kepala desanya mengetahui ada atau tidaknya. Kalau tidak tahu berarti di bawahan Bapak ada masalah. Itu aja pesan saya. Harus cepat ditindak. Bak yang ini yang kira-kira mengganggu itu orang-orang itu yang disampaikan abang tadi, ada nggak panggilannya untuk orang-orang? Untuk orang-orang yang kelapan itu, Ya. justru mereka ini masyarakat datang ke kami Pak. Iya. Datang ke desa waktu dan kami pun waktu itu sudah sampai ke pihak BRP. Artinya ada keluhan dari masyarakat terkait tanam tumbuh yang seperti minta dan bahasanya seperti itu. Oh, berarti ada keluhan dari masyarakat Pak ya? Tapi itu terrealisasi atau tidak? Ketika ada 1-2 orang atau batang ini dari pihak BRP sendiri atau dari desa? Kalau pengajuannya sih semenjak saya sebelum habis masa jabatan saya Pak, itu kita ajukan. Tapi saya dengar itu terrealisasi ketika saya udah tidak menjabat, informasinya terrealisasi. Dan bahkan di situ juga ada keluhan dari masyarakat yang rumahnya dekat pantai, yang retak-retak itu saya sempat juga artinya menandatangani surat pernyataan ya, untuk dibuatkan surat pernyataan yang retak-retak itu kalau tidak salah bunyinya dibikinkan surat pernyataan kalau yang retak-retak dicatat segala macam, nanti setelah pembangunan selesai akan diadakan apa mungkin diberikan kompensasi Perbaikan. seperti apa. Tapi saya mohon maaf juga Bang, sebelumnya itu sudah diajukan dengan apa? Sebelumnya ya. Ke pihak BRP waktu itu memang nggak langsung saya yang mengajukan ya, tapi waktu itu memang masyarakat itu mengajukan langsung ke pihak BRP. Tapi surat itu diketahui kepala desa untuk artinya rumah yang retak. Ya, rumah retak, tanam tumbuh termasuk batang kelapa segala macam itu kan sudah abang laporkan? Sudah diajukan ke pihak BRP. Nah, tanggapan sendiri dari BRP ketika itu apa responnya? Apa setelah jadi ini atau sebelumnya? Kalau untuk tanggapan masalah tanam tumbuh, kalau untuk pembangunan setelah selesai informasinya kan, karena kalau sekarang kita rehab lagi, takut pembangunan belum selesai, rusak lagi. Kalau untuk pembangunan, kalau rumah ya. Tapi kalau untuk batang kelapa, mereka artinya koordinasi dulu dengan pimpinan. Terus terkait masalah ini juga Bang, abang juga kan sebagai kepala desa nih, BRP sebagai PT yang melaksanakan tender atau pemenang tender, MOU sendiri dari pihak BRP kepada desa atau warga masyarakat, ini ada nggak dari pihak BRP sendiri? MOU terkait apa nih? Artinya begini Bang, ketika masuk ke desa, pihak perusahaan setidaknya diturut sertakan masyarakat, satu di dalam pekerjaan, kedua di dalam pelaksanaan galian segala macam, itu dari pihak BRP sendiri gimana? Itu. Baik secara forum sosialisasi di balai desa ataupun di luar sosialisasi di balai desa, waktu pertama saya memohon kepada pihak BRP agar yaitu menggunakan kearifan lokal, baik itu sumber daya manusianya ataupun sumber daya alamnya. Artinya gini Bang, yang kami maksud, ketika perusahaan masuk di wilayah Abang, setidaknya kompensasi untuk ATK desa atau bagaimana itu biasanya ada apa enggak dari pihak ini BRP sendiri? Tidak ada Pak, kalau untuk ATK jujur aja. Untuk ATK ya? Untuk ATK untuk umpamanya untuk PAD CSR ke desa lah. Iya. Alhamdulillah belum ada kalau selama saya. Ya, artinya pihak BRP sendiri di sini berdiri menjalankan abrasi untuk pemecah ombak ini kan, masuk ke desa kan. Artinya ketika desa untuk ATK tidak ada kompensasi, artinya masyarakat yang ini kan yang disampaikan abang tadi untuk kearifan lokal ya utamakan masyarakat kita. Itu ada nggak orang-orangnya yang bekerja? Kalau orang-orangnya alhamdulillah ya, artinya mungkin
kalau dibilang kita bilang 100% kan nggak mungkin karena tenaga ahli segala macam kan nggak khusus mungkin. membidangnya ya. Memang kami juga sebagai warga masyarakat Desa Sukaraja ini ya artinya minimal yang bisa dilaksanakan atau dikerjakan oleh masyarakat kami. Artinya kan gini Bang, kita ini kan satu supaya pihak abang sendiri tidak disalahkan. Contohnya ketika ada permasalahan begini akan dilimpahkan ke desa. Nah, artinya ketika dilimpahkan ke desa, desa kan bisa akan bicara terkait apa nggak ada artinya. Tapi kalau yang kita memang benar-benar itu kan berguna bagi kita. Intinya itu Bang permasalahannya. Jadi nanti yang masukan tadi garis besarnya sama-sama dikasih waktu. Ya jangan nyampe dalam waktu 5 hari ini yang diberikan ini. Ya itu tadi. Ya intinya begini Pak, saya koordinasi dulu dengan pihak BRP. Ya apapun nanti hasilnya dengan pihak BRP maupun saya nanti berhubungan dengan Pak D. Ya, jadi mohon maaf ini, jadi selama ini saya manggilnya Pak D aja. Ya. Karena dekat memang. Dengan Pak D. Ya artinya itu terkait masalah tadi itu, mohon maaf ya, kompensasi terkait ATK segala macam itu, kalaupun seumpamanya warung-warung yang pinggir jalan memohon waktu itu Plastik, untuk minta plastik mika, alhamdulillah kalau itu mah. Termasuk saya juga menuntut kebersihan debu di jalan itu untuk disiram, kan alhamdulillah juga gitu waktu itu. Tapi kalau untuk mohon maaf sepengetahuan saya, tapi ini mohon maaf ya, kalau untuk sepengetahuan saya, kalau untuk ini ke desa seumpamanya dari pihak BRP untuk desa, balai desa kebutuhan ATK, mohon maaf Pak D, artinya belum ada. Termasuk untuk ke masjid, apa istilahnya bantu ambal, apa bantu apa. Ke masjid itu pernah juga, bukan ke masjid Pak ya, saya juga mengajukan, bahkan ada pembangunan TPA di dusun kita ini, kenali Pak D, Pak Sardi, Ustadz Sardi. Ya artinya saya tanyakan sama yang saya titipkan itu gimana, udah ada pengertian. Artinya seperti itu kayaknya belum Pak. Kalau untuk hal-hal yang seperti itu belum lah. Ya artinya mungkin yang disebut kita CSR tadi mungkin apa belum keluar. Ya artinya kalau selama saya menjabat untuk ke masjid ataupun untuk ini belum ada. Belum, ya artinya sepengetahuan saya gitu. Untuk sementara waktu, Pak Sodik selaku pemilik lahan tersebut menyampaikan kepada media GML News TV akan menunggu jawaban dari pihak yang terkait. Dan apabila tidak ada tanggapan, maka akan dilaporkan ke pihak yang berwajib. Ya, kalau keputusan tadi sudah ada 2 pilihan, makanya pilihan kita sesuai yang disampaikan oleh Sekjen ya, kita ikuti yang pilihan kedua. Ya bila mana tanggapannya kurang berkenan ataupun memang tidak memperhatikan daripada poin tersebut, ya kami tetap dengan langkah melaporkan kepada pihak yang berwajib, baik itu Polres ataupun Polda. Nah artinya disitulah kami untuk mendapatkan pengayoman selaku masyarakat yang memiliki hak miliknya setelah ada proyek pemerintah kok dipakai tanpa seizin, tanpa konfirmasi, ya kan, bahkan tanpa permisi dipakai begitu saja. Nah kami ini ingin keadilannya di mana? Artinya ketika kami merasa memiliki lahan, benar-benar lahan kami itu nyarinya kan juga susah payah ya, masa mau diambil begitu aja. Dan itu pun kalau memang seandai kata ada konfirmasi awal ya mungkin nggak sampai seperti ini lah Pak. Nah itu aja, jadi harapan saya kepada pihak perusahaan atau pihak PU untuk selanjutnya mungkin banyak proyek-proyek yang mereka bangun di luar ini, karena memang itu program pemerintah seluruh Indonesia untuk mencegah abrasi laut ya, bukan di sini aja. Nah harus berhati-hati ketika menangani batas-batas tanah yang milik masyarakat bersangkutan dan berkenaan dengan masyarakat, harus benar-benar dipanggil masyarakatnya yang punya tanah langsung. Jangan mempercayakan kepada kepercayaan ya yang memang dia bukan pemilik haknya. Nah untuk apa? Ya, artinya biar untuk tidak terjadi seperti ini. Ya kami juga sangat menyayangkan langkahnya kok seperti itu. Jadi harapan saya kepada pemerintah ya lebih sigap lah gitu ya. Artinya untuk memfasilitasi kepada kepercayaannya untuk supaya tidak terjadi seperti ini. Itu aja harapan saya. Dan mudah-mudahan persoalan saya ini ya pemerintah tanggap, dengan harapan saya memohon mudah-mudahan cepat teratasi. Itu saja.
Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen.